Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Purnama Rizky dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200046. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas evaluasi akhir semester dengan mata kuliah anggaran perusahaan. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang anggaran tenaga kerja. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja atau Direct Labor Cost Budget adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anggaran tenaga kerja. Yang pertama ialah tenaga kerja langsung, yang diartikan sebagai tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi. Ciri-cirinya yaitu A. Besar kecilnya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. B. Masuk biaya variabel. C. Kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produk akhir. Dan yang terakhir ialah penentu harga pokok produk. Nah, yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi, masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya ialah ada produktivitas dan biaya tenaga kerja, yaitu suatu ukuran kinerja produksi yang menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya, dan juga sebagai efisiensi dan konversi sumber daya menjadi komoditas dan atau jasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan merencanakan produktivitas tenaga kerja. Merencanakan produktivitas yang efektif dan efisien sebaiknya yang pertama mengikutsertakan peran manajer dalam penerapannya. Yang kedua, rencana sebaiknya konsisten dengan rencana-rencana lain yang ada. Contohnya ialah anggaran operasi, rencana investasi modal, riset, teknologi, dan pengembangan karyawan. Nah, yang selanjutnya ialah rencana pemberian insentif tenaga kerja. Nah, hal ini bertujuan untuk memacu pekerja agar memproduksi lebih banyak sehingga mereka memperoleh lebih banyak upah, tetapi pada saat bersamaan tambahan output tersebut mengurangi biaya per unit. Nah, selanjutnya ada biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya tenaga kerja. Yang pertama ada penghasilan lembur, terdiri dari dua unsur yaitu tarif upah reguler dan premium lembur. Yang kedua ada pembayaran bonus dan kompensasi. Yang ketiga ada tunjangan cuti. Dan yang terakhir ada program pensiunan. Nah, setelah tadi kita membahas banyak sekali teori-teori mengenai anggaran tenaga kerja, maka yang kali ini kita akan bahas yaitu tentang contoh soal tenaga kerja. Nah, di samping saya ini sudah saya tulis yang soalnya, yaitu perusahaan X mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2009 dengan data yang tersedia, yaitu rencana produksi terdiri dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 dengan jumlah unitnya yaitu triwulan 1 5.000 unit, triwulan 2 4.000 unit, triwulan 3 6.000 unit, dan triwulan 4 8.000 unit. Rencana jam tenaga kerja per unit produk, Departemen 1 standar jamnya 2,4 dan Departemen 2 standar jamnya 1,5. Rencana tingkat upah per jam, Departemen 1 tarif per jamnya yaitu 500 rupiah dan Departemen 2 700 rupiah. Diminta untuk menyusun anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Langsung saja anggaran jam kerja langsung. Di sini kita membuat tabelnya terlebih dahulu.
tabel pertama, yaitu kolom pertama ada triwulan, di sebelahnya adalah jumlah produksinya yaitu 5.000 unit, standar jam kerjanya 2,4. Nah, jumlahnya ini 5.000 dikali 2,4 yaitu 12.000. Begitupun departemen 2, hanya saja diganti standar jam kerjanya itu 1,5, jumlahnya 7.500. Nah, dikalikan hasilnya itu 7.500 jumlahnya ya. Yang 5.000 dikali 1,5. Nah, cara tersebut juga kita praktekkan di triwulan 2, 3 dan juga triwulan 4. Sehingga jumlah produksinya dari triwulan 1 dan 4 sampai dengan 4 yaitu 23.000. Departemen 1 jumlahnya yaitu 55.200, departemen 2 34.500, yang total keseluruhannya ialah 89.700. Nah, lanjut soal yang kedua, yaitu diminta untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, caranya tidak jauh berbeda dengan nomor 1. Itu di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Ada triwulan 1 sampai dengan 4, departemen 1. Nah, di sini bedanya ada biaya upah. Nah, jamnya ini diambil dari jam yang ada di soal nomor 1. Jadi jamnya ini 12.000 ya, yang ada misalkan departemen 1 jamnya itu 12.000, 9.600, 14.400, 19.200. Nah, itu diambil dari kolom departemen 1 yang jumlah yang di soal nomor 1. Kita pindahkan ke sini, ke soal nomor 2 di kolom bagian jam. Nah, upahnya ini 500 diambil dari soal. Nah, kita jumlahkan 12.000 dikali 500, hasilnya 6.000. Hasilnya itu 600.000 harusnya ya. Cuma di sini kita diperkecil gitu. Jadi disamaratakan semua angka bilangannya di sini. Jadi tidak terlalu besar. Nah, begitu pula yang bawahnya itu 9.600 dikali 500, jumlahnya berapa? Nah, setelah kita menemukan semuanya, kita hitung juga yang departemen 2, tidak jauh dengan yang tadi, yang departemen 1. Departemen 2 juga jumlahnya ini diambil dari soal yang nomor pertama ya, yang 7.500, 6.000, 9.000 dan seterusnya. Nah, sehingga jumlah akhirnya ini ialah 11.250, 9.000, 13.500 dan juga 18.000. Nah, baik, cukup sekian pemaparan materi tentang anggaran tenaga kerja dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.